Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Irfais Nadia Fadila dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membawakan sebuah podcast yang bakal sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Karena dalam kehidupan kita tidak akan terlepas dari yang namanya perasaan. Lebih tepatnya mengekspresikan perasaan. Betul kan? Seperti perasaan senang ataupun perasaan tidak senang. Keduanya ini mempengaruhi setiap perilaku dari kita. Perasaan ini selalu menyertai setiap perilaku manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Perasaan juga sewaktu-waktu dapat melemah dan juga dapat menguat. Perasaan yang seperti itu tuh yang kita sebut dengan emosi. Nah, emosi ini akan senantiasa ada dalam diri kita, baik itu berupa emosi positif maupun emosi yang negatif. Nah, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan emosi itu? Emosi merupakan ekspresi normal manusia atas berbagai hal yang terjadi dalam hidup kita. Seperti ketika kita merasa senang saat mendapat hadiah, atau ketika merasa kesal saat terjebak macet, atau bahkan saat kita merasa sedih saat kehilangan seseorang atau sesuatu yang kita sayangi. Nah, menurut Riana Masyar, emosi ini biasanya muncul ketika kita mendapatkan perubahan situasi yang drastis atau yang terjadi secara tiba-tiba. Emosi yang muncul dalam diri kita juga bermacam-macam. Ada emosi positif seperti merasa lucu, gembira, ceria, senang, rasa ingin tahu, kebahagiaan, kesukaan, rela, cinta, sayang, atau ketertarikan. Lalu ada juga emosi yang negatif seperti tidak sabaran, kebimbangan, rasa marah, kecurigaan, rasa bersalah, cemburu, jengkel, takut, depresi, kesedihan, dan rasa benci. Nah, dari berbagai macam jenis emosi ini, kali ini yang ingin saya bahas secara lebih mendalam adalah emosi negatif. Karena banyak kejadian dari pengekspresian emosi negatif ini yang tidak dapat kita kendalikan, yang kemudian berubah menjadi membahayakan. Misalnya, bisa mengganggu hubungan pekerjaan, pertemanan, hingga kesehatan diri kita. Nah, emosi yang berlebihan juga dapat membahayakan kesehatan fisik dan psikis. Maka dari itu, kenapa penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana cara mengendalikan emosi kita atau bagaimana cara mengekspresikan emosi kita secara lebih tepat. Seperti yang dikutip dalam detikhealth.com, emosi yang berlebihan ini dapat mempengaruhi tindakan kita selanjutnya. Kita harus tahu bagaimana cara mengendalikan emosi diri agar tidak membuat masalah semakin rumit ya. Nah, maka dari itu, pengendalian emosi sangat penting ya dalam kehidupan kita. Beberapa akan saya paparkan cara yang dapat kita lakukan untuk mengendalikan emosi kita. Di antaranya, yang pertama ada berpikir dan bersikap positif. Nah, kita mungkin tidak dapat mengubah situasi buruk yang menimpa, bukan? Namun, kita bisa mengubah sudut pandang kita untuk melihat situasi tersebut menjadi lebih positif. Ketika kita merasa kecewa, misalnya saat mendapat kritikan dari seseorang ketika melakukan presentasi misalnya. Nah, pada situasi seperti itu, cobalah untuk berpikir dari sisi yang positif, bahwa kritikan tersebut sebenarnya dapat bermanfaat bagi perkembangan kemampuan kita nantinya. Nah, lalu coba tenangkanlah diri dengan mengambil napas dalam-dalam, lalu tutup mata kita, agar kita bisa merasa lebih tenang, sehingga menimbulkan perkataan atau perilaku yang lebih baik lagi, tentunya yang tidak akan kita sesali ya nantinya. Cara yang kedua yaitu hindari situasi yang bisa memicu munculnya emosi positif. Nah, sebisa mungkin kita harus coba hindari situasi yang dapat membuat kita merasakan emosi yang melonjak ya.
Seperti jika kita adalah orang yang tipe mudah kesal atau mudah marah saat merasa terburu-buru atau saat terjebak macet, kita harus dapat mengatur waktu untuk berangkat lebih pagi, atau kita harus berangkat pada saat arus jalan tidak terlalu macet. Atau misalkan ketika kita melihat media sosial, tidak ada salahnya juga untuk kita beristirahat dari media sosial tersebut. Atau misalkan contoh lainnya, ketika ada orang-orang tertentu yang membuat perasaan kita kurang nyaman. Nah, lebih baik kita tidak bertemu terlebih dahulu dengan orang-orang tersebut agar emosi kita tidak terpicu untuk muncul ya. Lalu yang ketiga ada lakukan aktivitas yang menyenangkan. Karena melakukan aktivitas yang menyenangkan dapat membawa pengaruh positif bagi kita. Misalnya, berolahraga dapat menjadi sarana untuk mengelola stres atau kesehatan mental kita. Atau mempelajari kemampuan baru seperti belajar bahasa asing atau alat-alat musik. Dan juga menjaga komunikasi dengan orang-orang terdekat, sering memberi senyuman, waktu, atau bantuan kepada orang lain. Nah, hal-hal tersebut dapat membantu kita untuk mengolah emosi serta kesehatan mental kita. Lalu yang selanjutnya adalah buang pikiran buruk kita jauh-jauh. Tanpa disadari, terkadang yang mendorong munculnya reaksi negatif itu bukan masalah yang sedang kita hadapi, melainkan pikiran dan asumsi buruk yang kita ciptakan sendiri. Maka dari itu, kita harus berhenti memikirkan kemungkinan buruk yang terus menghantui kita. Perlu juga kita untuk menghindari diri dari terlalu memikirkan masalah, karena hal tersebut juga dapat sedikit meringankan beban kita ya. Mencari udara segar juga dapat membantu untuk membangkitkan pikiran kita ke arah yang lebih positif lagi. Lalu, hindari langsung untuk meluapkan reaksi yang buruk. Berteriak, memaki, menangis, menjerit, bahkan sampai menghancurkan benda yang ada di sekitar kita, seringkali dipilih menjadi bentuk luapan emosi yang sudah tidak terbendung lagi. Padahal hal tersebut malah dapat menambah masalah lainnya. Ada baiknya kita memikirkan matang-matang konsekuensi yang akan diterima ketika kita melakukan suatu tindakan saat marah ya. Ketika emosi sudah memuncak, memang otak akan kesulitan untuk membuat keputusan yang rasional atau yang masuk akal. Maka dari itu, ketika emosi kita sudah naik, cobalah untuk tenangkan diri dengan menarik diri ke tempat yang lebih sepi dan lakukanlah teknik pernapasan selama beberapa saat hingga kita merasa nyaman. Seperti yang pernah saya baca juga dalam sebuah buku yang berjudul Emosi, Penjelajahan Religio-Psikologis, yang menerangkan bahwa emosi ini dapat membuat kemampuan kita bertambah, tetapi juga dapat mencabut seluruh kehebatan kita. Emosi kadang memiliki kekuatan untuk menyembuhkan, yang kadang pula menjadi penyakit yang mematikan. Emosi tidak hanya mampu menghadirkan kenyamanan dan ketenangan, tapi juga menghadirkan keresahan yang luar biasa. Maka dari itu, penting bagi kita untuk memiliki kemampuan untuk menjinakkan emosi dan mengarahkannya kepada hal-hal yang lebih positif. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat 23 yang artinya, "Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya dan telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkan sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?" Terima kasih, saya Irfaiz Nadia Fadila. Sampai jumpa.